Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Listiana, kelas 20A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria. Organ-organ pada sistem urinaria terdiri dari 1. Ginjal, yang kedua adalah ureter, yang ketiga kandung kemih, yang keempat uretra. Organ yang pertama adalah ginjal. Ginjal terdiri dari korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renalis merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua, medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Kemudian nefron. Selain ketiga organ tersebut, nefron juga penting dalam ginjal. Bagian-bagian nefron yaitu kapsul Bowman, glomerulus, tubulus contortus promaximal, dan tubulus contortus distal. Kapsul Bowman. Kapsul Bowman adalah semacam kantong atau kapsul yang membungkus glomerulus. Sir William Bowman merupakan penemu kapsula Bowman. Fungsi kapsula Bowman adalah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. Glomerulus adalah pembuluh darah kecil atau kapiler yang terlihat seperti bola benang. Fungsi glomerulus adalah sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Tubulus contortus promaximal. Tubulus contortus promaximal merupakan tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsi tubulus contortus promaximal adalah untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal tempat untuk melepaskan zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. Proses yang dilakukan tubulus contortus distal disebut proses augmentasi atau pengumpulan. Hasil dari cairan yang telah melewati tubulus contortus distal adalah urin yang sesungguhnya. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir, augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Tahap yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus promaximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Sekresi atau augmentasi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang.
Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Organ selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah suatu saluran muskular berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama, jaringan fibrosa, jaringan paling luar. Kedua, jaringan muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkuler ke arah luar. Ketiga, epitelium mukosa, mensekresikan selaput mukus pelindung. Lapisan otot pada ureter memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Selanjutnya, kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml. Vesika urinaria atau kandung kemih disusun oleh lapisan otot polos berhubungan dengan uretra. Vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari 1. Lapisan sebelah luar atau peritoneum, 2. Tunika muscularis atau lapisan berotot, 3. Tunika submukosa, 4. Lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Uretra. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Biasanya uretra cukup lebar sehingga urin dapat mengalir bebas melaluinya. Ketika uretra menyempit, maka aliran kemih terhambat. Penyakit sistem urinaria. Gagal ginjal. Gagal ginjal adalah salah satu penyakit ginjal. Kondisi ini terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Gagal ginjal biasanya merupakan tahap akhir dari penyakit ginjal, di mana kerusakan pada ginjal sudah cukup berat atau berlangsung lama, sehingga muncul gangguan fungsi yang permanen. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu, seperti hipertensi dan diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik. Untuk mencegah gagal ginjal, dapat melakukan beberapa upaya berikut ini. Menerapkan gaya hidup sehat, misalnya banyak minum air putih, tidak merokok, dan menghindari asap rokok. Tidak minum minuman beralkohol, serta rajin berolahraga. Kedua, mengonsumsi makanan sehat seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan lemak sehat, serta menjauhi makanan penyebab gagal ginjal. Contoh penyakit sistem urinaria yang kedua adalah batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Gejala batu kandung kemih. Batu kandung kemih bisa tidak menimbulkan keluhan atau gejala apapun. Gejala baru muncul saat batu yang terbentuk menyumbat saluran urin atau melukai dinding kandung kemih. Pengobatan batu kandung kemih tergantung pada ukuran batu. Jika batu kandung kemih berukuran kecil, dokter biasanya akan menyarankan pasien untuk minum air putih lebih banyak. Tujuannya adalah agar batu kandung kemih tersebut dapat ikut terbawa keluar oleh urin. Yang ketiga adalah uretritis. Uretritis adalah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh.
Kondisi ini menyebabkan dorongan untuk buang air kecil semakin meningkat, dan penderita akan merasa nyeri ketika buang air kecil. Uretritis merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual. Pengobatan uretritis atau infeksi uretra dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bakteri penyebab infeksi, meredakan gejala yang dialami pasien, dan mencegah penyebaran infeksi. Langkah pengobatan utama uretritis adalah melalui antibiotik, itulah organ sistem urinaria dan penyakit sistem urinaria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.